Inilah yang terjadi kalau orang mentally ill dikasih kekuatan dewa. Itulah deskripsi singkat dari kelakuan si Ymir. Kalian tahu gak sih kalau sebenarnya semua yang terjadi di dunia AOT itu disebabkan oleh kelakuan Ymir yang terobsesi sama takdir Mikasa? Singkatnya, karena Ymir mendapatkan kekuatan dewa, dia jadi bisa terbebas dari ruang dan waktu, atau bisa disebut juga dia jadi makhluk di dimensi yang lebih tinggi. Dia ikut campur realita karena dia terobsesi sama Mikasa karena punya takdir sama, yaitu Doom Romance. Ymir pengen tahu apa yang terjadi kalau Mikasa kehilangan Eren, sama seperti dirinya yang kehilangan Raja Freds. Eren itu jadi pembantunya Ymir, makanya dia ngelihat dan bikin banyak sekali ending ceritanya. Tapi semua rutenya itu gak ada yang bagus, dan satu-satunya yang terbaik ya dengan Rumbling ini, nantinya manusia berdamai bentaran dan gak ada perang lagi, setidaknya sebentar setelah trauma Rumbling. Ymir ngebuat realita terjebak di time loop, karena dia terobsesi sama alur motifnya dari takdir Mikasa. Semua karakter di AOT ini hanyalah sebuah pertunjukan bagi dia. Di endingnya nanti, keinginan Ymir terkabulkan karena semua rute endingnya sama aja. Eren bakalan kuat dan Mikasa jadi perawan tua. Sedangkan keinginan Eren, dunia yang damai dan bebas tanpa perang, tidak terkabulkan karena apapun yang terjadi manusia tetap ingin berperang. Nah, karena itu juga, kita bisa melihat Eren yang menangis seperti seorang pengecut karena tidak rela Mikasa berhubungan sama orang lain. Benar, nangisnya ini bukan tanpa alasan. Tapi karena Eren tahu apapun yang terjadi gak bakal ada good ending dia sama Mikasa. Mikasa ditinggal sendirian itu adalah event yang tidak bisa dirubah, sama seperti kelakuan manusia yang terus berperang dan gak bisa dirubah. Ymir sengaja mengutus Eren menjadi budaknya karena mereka punya tujuan yang sama, yaitu ingin mencari akhir yang terbaik. Selain itu, Eren juga adalah karakter yang penting bagi pertunjukan Ymir. Kita gak tahu sudah berapa kali mereka memanipulasi takdir, dan dua contoh takdir yang ditunjukkan di anime manga adalah Eren dan Mikasa yang kabur dari perang, dan satunya lagi adalah alur Rumbling dan Eren berakhir di penggal Mikasa. Which is itu adalah rute utama yang akhirnya diambil oleh Eren, karena itu adalah yang terbaik daripada banyaknya ending yang lain. Analogi simpelnya kira-kira kayak gini. Bayangin Ymir ini adalah cewek biasa yang terobsesi sama om-om playboy kaya raya. Tapi obsesinya karena beneran cinta. Nah, tapi dia nggak terima kalau si om-omnya ini pacaran sama cewek lain. Padahal dia tahu kalau tuh om adalah playboy dan dia nggak bisa ngapa-ngapain soal itu. Akhirnya dia melampiaskan depresinya dengan bermain suatu game story, dan gamenya adalah game takdir Attack on Titan. Nah, terus ketika dia melihat karakter Mikasa yang punya cerita mirip seperti takdir hidupnya, dia jadi sangat tertarik terhadap karakter tersebut. Dia terus-menerus mereset dan mengulang permainan karena pengen melihat semua kemungkinan yang terjadi terhadap kisah cinta Mikasa. Tapi yang menjadi letak horornya di sini adalah ketika permainan diulang dan semua karakter pikirannya di-reset, pikiran karakter orang nggak di-reset. Justru si Ymir ini ngajak Eren bekerja sama buat dapetin jenis ending lain. Tentu saja Eren yang hanya karakter game biasa disuguhi pemandangan seperti itu membuat dia menderita. Masa depan dan masa lalu terasa sama saja. Realita takdir sudah tidak berarti apa-apa. Apalagi nyawa karakter yang tidak penting, apapun yang terjadi bisa diulang lagi termasuk dengan traumanya. Nah, tapi untuk ending yang Mikasa jadi gatek ini, aku berani menyimpulkan bahwa ini bukan dunia alternatif, melainkan lanjutan cerita setelah Rumbling. Karena bisa kalian lihat, setelah Rumbling berakhir Ymir terlihat puas dengan keputusan Mikasa. Mungkin akhirnya dia berhenti mereset dan memanipulasi takdir, mungkin akhirnya dia membiarkan dunia AOT berjalan dengan semestinya. Dengan kata lain, akhirnya dia berhenti dengan game-nya. Dan secara teori, mereka bertiga yang menonton film di akhir ini adalah reinkarnasi dari trio MC, soalnya di sini mereka bilang kalau filmnya berdasarkan sejarah 100 tahun yang lalu, dan pohon Titannya juga masih ada di sana.